Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana wa waffaqana li ta'limil Qur'anil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadil amin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa dan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami yaitu Saiful Rijal dalam kajian ilmu tajwid dalam pembahasan mengenai makharijul huruf dan sifatul huruf dengan menggunakan kitab yaitu yang berjudul Al-Manhajut Ta'limi li Makhariji wa Sifatil Huruf. Metode praktis belajar makharijul huruf dan sifatul huruf. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yaitu sifatul huruf. Kita akan membahas mengenai sifatul huruf lanjutan dari episode yang sebelumnya, yaitu pada episode sebelumnya kita membahas mengenai sifat hamas dan jahar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu sifatul huruf syiddah, rikhwah dan tawassut dan sifat-sifat yang lainnya, sifatul huruf yang lainnya. Perlu diketahui sebelum kita masuk kepada tema pembahasan, apa yang dimaksud dengan sifat itu. Sifat adalah sesuatu yang menempel pada sesuatu, atau dalam bahasa Arab itu maqama bisyai'in minal ma'ani kal 'ilmi was sawad, yaitu sesuatu yang menempel pada sesuatu yang lain seperti ilmu atau warna hitam. Seperti apa contoh sifatul huruf? Kita perumpamakan seperti botol dan water ini. Jadi botol ini kita perumpamakan atau diumpamakan sebagai huruful hijaiyah. Sedangkan warna yang menempel pada tutup botol water ini adalah sifat. Sama saja dengan meja. Meja ini kita perumpamakan adalah huruful hijaiyah. Sedangkan yang menempel pada meja ini warnanya adalah warna hitam. Jadi warna itu adalah sifat yang menempel pada meja ini. Itu yang dimaksud dengan sifat. Sama halnya huruf itu mempunyai sifat, diantaranya syiddah, rikhwah, tawassut dan lain-lain akan kita bahas pada pertemuan episode kali ini. Perlu diketahui, setiap huruf hijaiyah yang berlawanan pasti memiliki 5 sifat wajib. Adapun lebihnya sifat satu huruf yang mempunyai lebih daripada 5, sifatnya ada 6 atau 7, itu berarti sifat tambahan itu adalah sifat dari sifatul huruf yang tidak berlawanan, yang tidak mempunyai lawan. Dan perlu kita ketahui sebelum memasuki pembahasan mengenai syiddah yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya, akan kita ulangi lagi atau murajaah mengenai sifat syiddah dan seterusnya. Sebelum masuk kepada tema, akan kami bacakan mengenai syair sifatul huruf yang berbunyi dengan rumusan. Sebelum kita membaca syair ini, kita rumuskan dari angka 1 sampai angka 10 yang berbunyi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jahrun nahan nafas hamsun lawannya, fahathahu syakhsun sakat hurufnya. Syiddah nahan suara rikhwah lawannya, ajin qatin bakat itu hurufnya.
Tawassut antara syiddah dan rikhwah. Tawassut yaitu lin umar hurufnya. Isti'la ngangkat lidah, istifal lawannya. Khussabau tingkil itu hurufnya. Itulah bunyi daripada syair sebagian dari sifatul huruf. Kemudian kita beranjak kepada pembahasan mengenai syiddah. Apa syiddah itu? Syiddah yaitu tertahannya suara. Jadi syiddah itu suara kita tertahan. Kemudian lawan daripada syiddah itu adalah rikhwah atau rakhawah. Sekali lagi, lawan daripada syiddah adalah rakhawah. Syiddah maksudnya suara kita tertahan, sedangkan rikhwah atau rakhawah suara kita terlepas. Dan di tengah-tengah antara syiddah dengan rikhwah itu ada yang namanya tawassud atau bainiyah, baina syiddah war rikhwah. Seperti itu. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah sifat syiddah. Syiddah itu artinya atau maksud dari syiddah adalah suara ketika kita melafadzkan huruf, suara kita tertahan, tidak terlepas. Adapun huruf syiddah ada 8 yang terkumpul dalam lafadz ajid, qatin, bakat. Sekali lagi, huruf syiddah ada 8 yang terkumpul dalam lafadz ajid, qatin, bakat. Suara tertahan dalam syiddah ini kita mengambil salah satu atau sebagian daripada huruf syiddah, yaitu pertama adalah huruf hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Ini semua adalah huruf syiddah. Kita mulai daripada huruf hamzah. Cara mengetahui suatu sifat daripada diantaranya adalah kita ambil salah satu dari huruf ini. Misalkan kita mengambil huruf hamzah. Hamzah ini bisa kita pertama kita sukunkan atau kita tasdidkan. Kami ulangi, huruf yang kita tuju seperti huruf hamzah ini. Pertama huruf hamzah ini kita sukunkan atau ditasdidkan. Kemudian berilah hamzah wasal yang berharakat fathah di depannya. Atau berilah huruf bebas, huruf apapun itu, atau huruf ba yang berharakat fathah. Kemudian kita sukunkan huruf ini. Contoh, misalan babi bu bab ba, atau gitu. Ba-nya ini yang dimaksud dengan syiddah. Ketika hamzah itu, bunyi hamzah ini tidak, suara kita tidak lepas, tertahan di sini. Contoh, ba, bukan ba, bukan seperti itu. Itu ba, tertahan atau terputus suara kita itu. Ba itu contoh daripada hamzah. Atau contoh dalam lafadz yu'minuna, yu'minuna, bukan yu'minuna, bukan seperti itu. Karena tertahannya suara pada huruf hamzah itu. Karena hamzah ini merupakan daripada salah satunya sifat dari syiddah. Yu'minuna, bukan yu'minuna. Seperti itu. Kemudian huruf yang setelahnya yaitu huruf jim. Jim. Bagaimana cara melafadzkan huruf jim ketika syiddah? Caranya sukunkan huruf jim ini. Ya. Berilah hamzah atau hamzah wasal atau huruf yang lainnya di depan, kita harokat fathah. Misalan ajdaru, di mana syiddahnya?
Syiddahnya ketika kita melafadzkan ajnya ini berhentinya suara kita, itu yang dinamakan dengan syiddah. Ajnya ketika berhenti, itu yang dimaksud dengan namanya syiddah. Atau kita tasdidkan huruf jimnya, al-hajju, ju. Ketika mau ju itu, sebelum terlafadzkan, ju itu namanya syiddah. Jadi suara kita itu tertahan. Sekali lagi, kalau ditasydidkan huruf jimnya, al-hajj, hajj itu syiddah huruf jim ketika sukun, al-hajju. Nah, itu syiddahnya ketika kita harokati atau ketika kita huruf jimnya ketika diberi tasydid, al-hajju. Hakadha. Kemudian huruf syiddah yang setelahnya yaitu huruf qaf. Bagaimana kita mengetahui huruf syiddah pada huruf qaf? Sama, semuanya sama. Kita sukunkan huruf itu terlebih dahulu agar untuk mempermudah untuk mengetahui di mana letak syiddahannya, tertahannya suara kita. Kemudian berilah hamzah atau huruf yang lainnya, hamzah wasal atau huruf yang lainnya di depan sebelum daripada huruf qaf itu. Contoh, ketika sukun. Ketika kita beri tasydid huruf qaf, maka syiddahnya setelah sukunnya ini. Contoh, ketika sukun, itu syiddah. Po. Sebelum kita melafazkan po-nya itu namanya syiddah. Aqqa. Hakadha. Itu daripada syiddah. Contoh lagi daripada huruf to-nya. To. Ketika disukunkan suara kita tertahan. Ketika ditasydidkan to. Seperti itu. Gampangannya agar kita mudah untuk mengetahui sifat syiddah, yaitu lebih utamanya disukunkan. Ketika sukun akan nampak itu syiddah daripada suatu huruf itu. At-ta'amahu, begitu. Itu namanya syiddah. Atau kami ulangi lagi dalam ayat alladzi tattali'u 'alal af'idah, alladzi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan syiddah. Kemudian berlanjut pada huruf yang setelahnya, yaitu huruf ba. Huruf ba sama saja semuanya, yaitu sukunkan agar lebih mudah atau gampang untuk mengetahui sifat itu atau huruf itu, bisa ketahui syiddahnya. Sukunkan, kemudian berilah hamzah wasal di depannya. Abnya itu adalah sifat syiddah. Suara kita tertahan, bukan bukan seperti itu, atau bukan seperti itu. Yaitu itu namanya syiddah. Berlanjut kepada sifat huruf yang berlanjut kepada huruf syiddah yang setelahnya, yaitu huruf kaf. Huruf kaf, yaitu sama saja semuanya disukunkan. Masalan, bak ini terputusnya suara kita, itu namanya adalah syiddah. Kemudian huruf ta, batta, wattini, atau kita tasydidkan
dalam surat Tin, wattini. Sebelum kita masuk kepada tasydidnya itu ada namanya syiddah. Wattini, wattini, wattini wazzaitun. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang setelahnya yaitu lawan daripada syiddah. Lawan daripada syiddah. Pemirsa dan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlanjut kepada lawan dari sifatul huruf, yaitu lawan dari syiddah, yaitu rikhwah atau rakhawah. Rikhwah ini suara kita terlepas atau mengalir tidak putus. Sekali lagi, suara kita atau suara terlepas atau suara kita tidak terputus. Tidak putus seperti halnya sifat syiddah. Seperti apa contohnya? Perlu diketahui untuk syiddah, kembali ke tadi, syiddah hurufnya ada 8 yang terkumpul dalam lafaz ajid, qatin, bakat. Adapun pembahasan sekarang adalah rikhwah. Huruf dari rikhwah ini selain daripada huruf syiddah. Hakada. Sekali lagi, huruf rikhwah selain daripada huruf syiddah dan tawassud. Huruf syiddah yang terkumpul dalam lafaz berjumlah 15, terkumpul dalam lafaz khudh ghitha hadhin fadh syawsa zi sahin. Itu kha, dal, ghain, tha, ha, dha, fa, dal, shin, waw, sad, za, ya, sa dan ha. Itu diantaranya adalah sifat rikhwah. Sifat rikhwah, contoh misal kita mengambil daripada huruf ha. Huruf ha, bagaimana kita mengetahui rikhwah, suara kita mengalir? Caranya sama, yaitu sukunkan huruf yang kita tuju, kemudian berilah hamzah wasal atau huruf yang lainnya di depan ini, di depannya, dan diharakati fathah. Contoh, ah, bah. Sekali lagi, bah. Jadi suara kita mengalir, bukan seperti syiddah yang tadi. Sekali lagi, contoh huruf ha, bah. Contoh misal dalam ayat surah Al-Insyirah, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Itu adalah contoh daripada huruf ha yang ada di surah Al-Insyirah. Atau Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Jadi suaranya tidak terputus. Itu adalah di antara huruf rakhwah. Kemudian kita ambil huruf yang lainnya seperti huruf sin. As, bas, bas, seperti itu. Jadi tidak terputus seperti halnya tadi daripada syiddah. Mengalir suara kita tidak terputus. Contoh dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kami ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Itu daripada sifat rakhawah.
Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu huruf za. Kita sukunkan huruf za, kemudian berilah hamzah wasal di depannya. Az, az, azza, az. Bukan az, az. Kenapa? Karena sifat daripada huruf za itu adalah sifat rikhwah. Kemudian huruf dhad yang ada pada huruf rikhwah. Bagaimana kita merikhwakan huruf dhad? Sama, disukunkan agar lebih mudah untuk dipahami. Contoh, adza, adza, wa man azlamu, wa man azlamu. Jadi suara kita mengalir, bukan wa man azlamu, bukan seperti itu. Bukan wa man azlamu, bukan seperti itu. Dialirkan terlebih dahulu. Karena ada sifat yang namanya rakhawah atau rikhwahnya, suaranya mengalir. Contoh, dhad, wa man azlamu, wa man azlamu. Seperti itu. Kemudian sifat yang terakhir yaitu adalah di tengah-tengah antara syiddah dan rikhwah, yaitu bainiyah. Bainiyah atau tawassud, yaitu suaranya antara tertahan dan terlepas. Jadi suaranya antara tertahan dan terlepas. Kalau tadi syiddah itu suaranya tertahan, rikhwah suaranya terlepas. Adapun tawassud atau bainiyah antara tertahan dan terlepas. Adapun hurufnya ada 5, yaitu dari terkumpul dalam lafaz lin Umar. Lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Itu lam, nun, ain, mim, ra. Seperti apa? Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan bukan seperti itu. Karena antara tertahan dan terlepas, contoh kita mengambil kepada huruf lam pada Al-Fatihah. Alhamdu. Bagaimana kita melafazkan huruf alhamdu? Apakah alhamdu atau alhamdu? Yang benar bagaimana? Yang benar antara terlepas dan tertahan. Contohnya, alhamdu. Bukan atau alhamdu, bukan seperti itu. Yaitu tengah-tengahnya. Alhamdu. Hakada. Kemudian atau huruf nun. Nun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Seperti itu. Bukan min atau min. Bukan seperti itu. Min. Hakada. Itu namanya tawassud. Atau huruf mim. Pada bismillahirrahmanirrahim, pada kalimat Al-Fatihah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Antara terlepas dan tertahan. Pemirsa dan waktu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena masih setelah ini masih dalam kajian ilmu tajwid, yaitu pembahasan mengenai sifatul huruf isti'la dan lawannya.